Pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana membuat matriks IA SWOT dan perbedaannya dengan diagram SWOT yang ada pada video saya sebelumnya. Nanti link video saya sebelumnya akan ada pada deskripsi video ini. Di mana di sini kita lihat sudah saya buat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dibuat dalam bentuk kuesioner dan diisi oleh responden yang paham atau ahli tentang masalah kita. Ini adalah jawaban responden 1 pada video saya sebelumnya. Selanjutnya pada video saya sebelumnya juga dijelaskan bagaimana membuat diagram SWOT. Nanti akan diisi oleh beberapa responden. Di sini ada 9 responden yang akan mengisi untuk rating dan bobot. Rating dan bobot dikali sehingga terdapat nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai Y ini akan dituangkan pada diagram SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan berdasarkan analisis SWOT. Yaitu pada video ini kita lihat posisinya pada bagian kanan atas yaitu agresif. Kemudian pada video saya sebelumnya juga dijelaskan bagaimana membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini akan mengkaji bagaimana strategi yang kita lakukan berdasarkan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Sehingga ada beberapa strategi yang kita peroleh. Dari strategi tersebut kita akan analisis menggunakan SQVM untuk mengetahui strategi prioritas yang akan kita kerjakan. Jadi di sini akan kita lihat ranking 1 strategi apa, ranking 2 strategi apa, dan ranking 3 strategi apa. Sehingga kita dapat strategi prioritas yang sebaiknya dilakukan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan matriks IA SWOT dan diagram SWOT. Pada video saya sebelumnya saya membuat adalah diagram SWOT. Jadi ada beberapa kadang dia meminta bagaimana membuat matriks IA SWOT. Jadi dari diagram SWOT ini, dari data diagram SWOT nanti akan kita buat matriks IA SWOT-nya. Jadi misalnya kita ambil nilai di sini pada diagram SWOT kita lihat itu perbagian. Perbagian misalnya di sini nilai kekuatan pertama dibagi dengan total kekuatan. Kelemahan pertama dibagi dengan total kelemahan. Jadi di sini kalau matriks IA, kekuatan dan kelemahan itu digabung. Jadi di sini saya tandai digabung di sini. Jadi misalnya kekuatan pertama dibagi dengan total dari kekuatan dan kelemahan. Jadi 37 dibagi 119 ditambah 162. Sehingga kita peroleh nanti hasilnya 0,1025. Gitu juga selanjutnya untuk kekuatan kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Kelemahan seperti itu juga. Kelemahan pertama dibagi dengan total kekuatan dan total kelemahan. Sehingga kita peroleh nilainya 0,0914. Itulah perbedaannya dengan diagram SWOT. Kalau diagram SWOT tadi perbagian. Kalau ini gabungan, pembagiannya itu gabungan dari kekuatan kelemahan, gabungan dari peluang dan ancaman. Gitu juga nanti peluang. Jadi peluang pertama dibagi dengan total peluang dan total ancaman. Sehingga nilainya di sini 0,1547 untuk peluang pertama sampai peluang keempat seperti itu. Kemudian untuk ancaman juga seperti itu. Jadi ancaman pertama dibagi dengan total ancaman dan total peluang. Kalau sebelumnya kan kalau dia kalau misalnya ancaman pertama dibagi dengan total ancaman. Kemudian untuk rating ini tetap sama seperti diagram SWOT. Kita ambil datanya. Misalnya ini ya kalau sebelumnya 35, di rating juga 35, tidak ada perbedaannya. Jadi untuk rating sama, tidak ada perbedaan. Untuk rating dari kekuatan, untuk rating dari kelemahan, dan untuk rating dari ancaman dan peluang. Selanjutnya nanti kita akan kali hasil bobot pada matriks IA dikali dengan ratingnya. Sehingga kita peroleh untuk kekuatan pertama nilainya 0,36 sampai seterusnya. Kemudian seperti itu juga untuk kelemahan dikali bobot dengan rating. Kemudian untuk peluang juga seperti itu dikali dengan bobot dengan rating yang sudah kita peroleh yang baru. Kemudian untuk ancaman juga seperti itu, kita kalikan bobot dengan rating. Selanjutnya kalau yang sebelumnya kan penjumlahan dari kekuatan, penjumlahan dari kelemahan, dan penjumlahan dari ancaman. Namun kali ini kita lihat di sini untuk matriks IA penjumlahannya dari kekuatan dan kelemahan, kemudian penjumlahan dari peluang
dan ancaman dijumlahkan. Jadi ada dua yang kita peroleh, yaitu yang pertama itu internalnya nilainya 2,95. 2,95 bagian atas berarti internal, kita buat garis untuk menunjukkan 2,95 berarti 2 hampir mendekati dengan 3, Jadi kita tarik garis 2 hampir mendekati dengan 3, kita tarik garis lurus di manakah posisi di matriks IE. Kemudian untuk penjumlahan dari peluang dan ancaman, kita lihat penjumlahan peluang dan ancaman nilainya 2,53. 2,53 itu eksternal. Eksternal berarti 2 di tengah-tengah. Berarti ini di tengah-tengah, lebih sedikit. Berarti posisinya seperti ini. Kita tarik garis. Jadi pertemuan dari garis yang atas dan garis vertikal dan garis horizontal, pertemuan garis vertikal dan horizontal berada pada kotak nomor 5. Jadi berada pada kotak nomor 5. Sehingga kita dapat menyimpulkan berada pada kotak nomor 5. Yaitu sedang dan menengah. Internalnya sedang, eksternalnya juga menengah. Jadi pada penjelasan di bagian bawah dapat kita lihat kalau dia warna hijau tumbuh dan berkembang. Kalau dia warna kuning jaga dan pertahankan. Kemudian kalau dia warna merah jual perusahaan ini ataupun bisnis tersebut dan dipertasi. Jadi posisi kita sekarang berada pada warna kuning, yaitu jaga dan pertahankan. Jadi kita harus menjaganya, pertahankannya, bahkan meningkatkannya. Jadi itulah tadi perbedaan untuk membuat diagram SWOT yang ada pada video saya sebelumnya dan membuat matriks IE SWOT berdasarkan analisis SWOT yang sudah kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat.